Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Ini adalah pH meter peluru. Alat ini digunakan buat mengukur berapa sih pH tanah pada lahan pertanian kita. Dan alat ini tuh loh ya sahabat tani, saya miliki udah lama banget loh ya sahabat tani. Dan alat ini tuh secara usia mungkin udah 13 tahunan lebih loh ya sahabat tani. Dan sekarang ternyata keluar loh ya sahabat tani alat yang multifungsi seperti ini. Dan ini tuh harganya kisaran 200 ribuan loh ya sahabat tani. Dan menurut klaimnya dia tuh bisa mengukur pH, kemudian juga bisa mengukur kesuburan tanah, kemudian bisa mengukur kadar air di dalam tanah, kemudian mengukur suhu tanah, mengukur intensitas penyinaran matahari, dan juga bisa mengukur kelembapan lingkungan sekitar. Dan kita bakalan coba loh ya sahabat tani alat ini seberapa akuratkah kalau kita bandingkan sama alat pH meter peluru seperti ini loh ya sahabat tani. Maka mari kita mulai videonya setelah intro yang satu ini. BIM! Dan sebelum mulai, klik dulu ya tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi, amin. Sahabat tani, pH tanah adalah tingkat keasaman atau kebasaan dari suatu tanah. Dan tahukah Anda, pH memegang peranan yang begitu penting dalam kesuburan tanah pertanian kita. Dan saya ambil sebuah referensi loh ya sahabat tani, gambar dari Colorado State University. Nah, hijau loh ya sahabat tani artinya tinggi, kemudian kuning artinya sedang, dan merah artinya tuh rendah ya sahabat tani. Maka ketika pH tanahnya rendah, beberapa unsur hara makro itu tidak bisa tersedia secara optimal bagi tanaman kita. Sedangkan salah satu unsur hara mikro yaitu besi ya sahabat tani, justru ketersediaan itu sangat-sangat besar loh ya sahabat tani. Dan ini tuh bisa berpotensi menjadi racun bagi tanaman kita. Makanya buat sahabat tani yang nanam padi gitu kan, dan pernah ngelihat gejala seperti ini, nah ini tuh ya sahabat tani gejala tanaman padi keracunan besi. Dan lagi juga ya sahabat tani, efek dari pH tanah yang rendah itu bisa berpotensi membuat tanaman kita tuh kena asem-aseman gitu ya sahabat tani. Makanya dengan kita tuh mengetahui berapa angka keasaman tanah pertanian kita, maka kita dapat menentukan berbagai perlakuan yang bisa kita berikan supaya ya sahabat tani tanah kita tuh berada pada pH yang kita inginkan. Dan mari ya sahabat tani kita review alat ukur pH tanah yang satu ini, yaitu pH meter tanah digital. Nah, jadi dosnya tuh seperti ini loh ya sahabat tani. Dan di bagian sampingnya tertulis ya sahabat tani parameter pengukurannya. Nah, lihat baik-baik, fertility ya sahabat tani artinya adalah kesuburan. Kemudian moisture artinya adalah kandungan air. Kemudian pH artinya tingkat keasaman tanah. Temperatur artinya suhu, kemudian sunlight artinya cahaya matahari, dan humidity artinya adalah kelembapan lingkungan. Dan sekarang mari kita buka isinya. Nah, jadi ya sahabat tani bentuknya tuh seperti ini, dan di sini tuh ada 3 buah tombol. Yang paling kiri itu tombol on off, kemudian sebelahnya adalah tombol pengukuran, dan sebelahnya lagi adalah tombol konversi suhu ya sahabat tani. Dan pada alat ini tuh ada 2 buah stick ya sahabat tani buat ditancepin pada tanah. Di mana stick sebelah sini ya sahabat tani ini berfungsi buat mengukur kesuburan tanah, dan stick yang sebelahnya itu berfungsi buat mengukur pH, mengukur kadar air tanah, dan juga mengukur temperatur tanah. Dan ini tuh pakai baterai loh ya sahabat tani. Di bagian belakangnya ada tempat buat naruh 2 buah baterai A3. Maka mari kita buka dulu baut baterainya. Kemudian kita isi dengan 2 buah baterai A3. Lalu setelahnya kita pasang kembali baut penutup baterainya. Dan mari kita coba nyalakan. Nah, udah nyala ya sahabat tani ya kan. Maka kita bakal bandingkan ya sahabat tani bagaimana akurasi pengukurannya kalau kita bandingkan menggunakan pH meter peluru saya yang satu ini. Dan dalam langkah pengujiannya ini maka kita bakalan menggunakan 2 lahan yang berbeda.
Nah, sekarang kita sudah ada pada lahan pertama dan mari kita coba tusukkan pH meter peluru. Dan di sini tuh udah 10 hari nggak ada hujan loh ya sahabat tani, makanya tanahnya jadi kayak gini gitu ya sahabat tani. Nah, kita coba berapa sih kira-kira pH tanah yang terukurnya. Nah, ternyata 6,5, 6,6 loh ya sahabat tani, ya kan? Dan sekarang mari kita coba ukur menggunakan alat multifungsinya. Nah, kalau udah ketancap kayak gini ya sahabat tani, kemudian baru kita nyalakan alatnya. Kemudian kita pencet tombol tengah bertuliskan measure ya sahabat tani atau measure gitu kan. Dan ketika Anda ngelihat displaynya tuh hidup nyala kayak gini ya sahabat tani, artinya dia sedang melakukan pengukuran. Nah, hasilnya ternyata 6,5 ya sahabat tani. Kemudian kita pindah pada sampel kedua. Nah, hasilnya 6,5 ya sahabat tani. Dan sekarang bagaimana sih hasil dari pengukuran pH meter digital? Nah, kita on kan ya sahabat tani. Kemudian kita pencet tombol measure-nya. Dan kita tunggu dulu sampai keluar hasilnya. Nah, ternyata hasilnya juga 6,5 ya sahabat tani. Maka mari kita pindah pada lahan yang satunya. Oke, sekarang ya sahabat tani kita sudah berada pada lahan yang satunya. Dan kebetulan sekarang tuh gerimis loh ya sahabat tani. Maka mari kita lihat berapa hasil pengukuran pH meter peluru. Nah, ternyata 6 ya sahabat tani. Dan sekarang kita ukur menggunakan pH meter digital. Kita nyalakan dulu, kemudian kita pencet tombol tengah measure-nya ya sahabat tani. Dan kita tunggu beberapa detik sampai keluar hasilnya. Nah, keluar hasil ya sahabat tani, ternyata 6,5. Artinya ada selisih loh ya sahabat tani sebesar 0,5 ya kan, dari pengukuran menggunakan pH meter peluru. Dan pada sampel kedua pH meter peluru 6 ya sahabat tani. Dan kita tuh agak buru-buru karena udah makin gerimis ya sahabat tani. Maka mari kita tancepin pH meter digitalnya. Nah, hasil pengukurannya adalah 6,5 ya sahabat tani. Artinya masih ada selisih sebesar 0,5 gitu kan. Maka berdasarkan pengujian kita tadi pada dua lahan berbeda, secara akurasi hasil pengukuran maka hasil pH meter digital itu berbeda dibandingkan dengan pH meter peluru. Dan saya penasaran ya sahabat tani, kok bisa gini gitu kan. Maka kita kembali lagi lihat pada spesifikasi parameter pengukuran. Nah, ternyata ya sahabat tani memang ketulis gitu kan akurasinya 0,5 gitu ya sahabat tani pada pengukuran pH. Artinya wajar aja kalau ada perbedaan hasil pengukuran dengan pH meter peluru. Cuma yang bakalan jadi masalah ya sahabat tani kalau kita tuh gak punya pembanding gitu kan. Misal kita tancap pada lahan pertanian kita gitu kan, kemudian keluar hasil sebesar 6,0. Ternyata aslinya cuma 5,5 gitu ya sahabat tani. Kita percaya aja itu 6,0 gitu ya sahabat tani. Nah, itu nanti yang bakalan jadi masalah gitu kan. Maka berdasarkan hasil pengujian perbandingan kita tadi ya sahabat tani, maka Anda silakan nilai sendiri kira-kira layak nggak ya sahabat tani ini tuh dibeli seharga 200.000 gitu kan. Dan sekarang saya mau ngebahas gitu kan bagian lainnya dari pH meter ini tuh ya sahabat tani, itu soal soil fertility atau pengukuran kesuburan tanah. Lahan pertama sampel pertama didapatkan hasil yaitu 259 mikrosiemens per sentimeter. Kemudian pada lahan pertama sampel kedua didapatkan hasil 247 mikrosiemens per sentimeternya. Sedangkan pada lahan kedua sampel pertama hasilnya adalah 115 mikrosiemens per sentimeter. Dan mari kita pencet sekali lagi. Nah, naik jadi 126 mikrosiemens per sentimeter ya sahabat tani. Sedangkan pada lahan kedua sampel kedua didapatkan hasil yaitu 346 mikrosiemens per sentimeter. Dan ini dia ya sahabat tani tabel hasil pengukurannya.
Nah, pada lahan pertama terlihat sampel pertama 259 dan yang kedua 274 gitu kan. Dan pada lahan kedua ada yang 115 dan setelah diukur kembali gitu ya sahabat tani naik jadi 126 gitu kan. Dan ada juga yang nilainya adalah 346 microsiemens. Nah, sekarang lihat ya sahabat tani pada lahan kedua ini. Nah, nilai ini tuh ya sahabat tani mengindikasikan bahwa bisa jadi pupuk dasarannya pembagian atau distribusinya tuh kurang merata gitu ya sahabat tani. Sehingga yang kena pupuk dasar nilai soil fertility yang dalam hal ini adalah pengukuran EC ya sahabat tani nilainya sangat-sangat berbeda. Maka nanti ya sahabat tani kalau ketika ditanam gitu kan dan hasilnya berbeda, ada yang subur dan ada yang enggak gitu ya sahabat tani, itu tuh wajar gitu kan karena ternyata pembagian atau distribusi kesuburan tanah itu enggak merata gitu ya sahabat tani. Dan buat yang bertanya emang nilai microsiemens per sentimeter itu gimana Pak gitu kan, maka mari saya jelaskan baik-baik ya sahabat tani, dengarkan dan lihat saya baik-baik ya sahabat tani. Jadi 1 microsiemens itu kalau mau kita jadikan ppm atau part per million ya sahabat tani, itu dikalikan dengan 0,5 dan 0,7. Artinya ya sahabat tani 1 microsiemens itu berkisar antara 0,5 sampai 0,7 ppm. Maka kalau ada nih ya sahabat tani lahan yang kita ukur nilai EC-nya misal ya sahabat tani adalah 250 microsiemens per sentimeternya, maka artinya ya sahabat tani 250 dikalikan dengan 0,5 itu sama dengan 125, dan kalau dikalikan dengan 0,7 itu sama dengan 175. Artinya ya sahabat tani kandungan mineral yang ada di dalam tanah itu tuh berkisar antara 125 sampai 175 ppm gitu ya sahabat tani. Dan mineral-mineral tersebut itu ada nitrogen dalam bentuk tertentu gitu ya sahabat tani, kemudian fosfat dalam bentuk P2O5 gitu kan, kemudian kalium dalam bentuk tertentu juga ya sahabat tani, kemudian ada kalsium, magnesium dan unsur hara lainnya gitu ya sahabat tani, dengan nilai total keseluruhannya adalah 125 sampai dengan 175 ppm gitu ya sahabat tani. Dan kalau kita ambil dari tabel yang kita rangkum ini ya sahabat tani, masa vegetatif nitrogen butuhnya sekian, fosfat sekian, kalium juga sekian ya sahabat tani. Maka dari sini kelihatan loh ya sahabat tani unsur haranya perlu ditambah lagi gitu kan. Maka kalau nantinya kita nggak memberikan tambahan pupuk ya sahabat tani, maka wajar aja nantinya tanaman kita tuh bakalan kekurangan makan. Makanya di sini ya sahabat tani pada akhirnya pemberian pupuk itu tuh perlu diberikan buat menambah ya sahabat tadi, ingat menambah kandungan unsur hara yang kita masukkan pada tanah pertanian kita dan juga kita berikan pada tanaman kita gitu ya sahabat tani. Jadi kesimpulannya ya sahabat tani untuk alat ini gitu kan, kalau mau ngecek pH ya sahabat tani penilaian saya kurang loh ya sahabat tani, karena akurasinya yang terlalu gede ya sahabat tani 0,5 gitu kan. Lagian juga ketika pengukuran kadar air tanah gitu kan hasilnya juga ketinggian gitu ya sahabat tani. Cuman kalau Anda sekedar iseng-iseng gitu kan buat ngukur sebaran pupuk misalnya ya sahabat tani buat dasaran gitu kan, nah gak jadi masalah kalau Anda mau ngebeli gitu ya sahabat tani. Maka silahkan buat Anda yang berminat mau ngebeli ya sahabat tani, silahkan link pembeliannya saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini, oke? Nah jadi itu tadi ya sahabat tani reviewan kita pada alat pengukur pH tanah digital ini ya sahabat tani. Mudah-mudahan jadi referensi kelayakan sebelum Anda melakukan pembelian gitu ya sahabat tani. Jadi buat Anda yang belum klik tombol jempolnya silahkan klik dulu gitu kan, dan juga bagikan kepada yang lain juga biar makin banyak yang tahu informasi ini ya sahabat tani. Dan di bagian sini dan juga sini ya sahabat tani ada 4 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Terima kasih. Saya Rizal Ansar. Saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.